sampai dengan penal katakanlah 100 habis, next-nya mungkin tidak diizinkan memiliki SIM lagi. Oke. Ini menjadi tadi termasuk rating kanan belok kiri. Ini bahaya. Bapak-bapak ketularan misalnya pindah. Itulah. Nggak perlu teko ketemu. Langsung dari core of the core. Jawabannya kan baru kagumi jempol 2 itu. Top itu. Ras terkuat betul itu artinya. Cerdas. Halo Sobat JP Pod, Jawa Pos Podcast. Gibah yuk, boleh dong gibah, tapi gibahnya harus gibah cerdas, bermanfaat, berfaedah, yang pasti halalan thayyibah. Nah, kalau kemarin-kemarin kita mengundang para mama, nah di episode kali ini sesekali lah ya saya akan mengundang para bapak-bapak. Yang pasti beliau ini orang terpenting di Jawa Timur yang menguasai lalu lintas. Biasanya mama ini paling seneng lah delok-delok bapak-bapak berseragam ini. Kita sapa terlebih dahulu ya. Dirlantas Polda Jawa Timur. Selamat pagi, semangat pagi Pak Iwan. Selamat pagi, semangat pagi Mbak Faini. Salamnya apa nih? Salam presisi. Salam persisi. Ya, ini dari Polri, dari Pak Kapolri ya, artinya membawa kalau presisi itu kan jargon kita ya. Jadi prediktif, transparansi dan prediktif, informasi dan transparansi berkeadilan. Oke. Nah, jadi itu jargonnya dari beliau. Nah, sinyalnya begini. Sinyalnya begini, santun juga ya, ini berarti ya? Harus dong. Aduh, mohon izin nanti agak sedikit ke emak-emakan di sini, Ndang. saya agak deg-degan juga. Deg-degan ya, tadi saya malas. Prolognya itu mengatakan gibah apa tadi? Gibah cerdas. Ya, gibah cerdas ya. Terus kemudian ada yang frase berikutnya tadi apa? Emak-emak ya. Emak-emak. Nah, itu yang bikin deg-degan itu. Karena emak-emak ini adalah ras terkuat di bumi ini. Itu plus justru itu yang kemudian menjadikan saya deg-degan ini. Jangan sampai kepleset salah ngomong ini, Pak. Karena emak-emak selalu benar ya. Oke, ini saya juga agak sedikit takut. Tapi sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang akhirnya saya berkesempatan nih untuk satu frame, karena beliau saya ngundangnya udah dari kemarin-kemarin karena memang kegiatannya benar-benar padat ya. Saya juga belum bisa memberikan konfirmasi secara pasti kemarin ya. Karena saya takutnya tiba-tiba dari ini ada jadwal apa, kemudian baru tadi setelah pukul 13 tadi saya menyampaikan jam sekian karena saya lihat slotnya sudah selesai semuanya. Akhirnya tuh saya kesini. Tapi tetap saya bangga daripada nanti di PHP. Wah, urusannya doang oleh PHP di mama di PHP ya. Enggak lah, kita mau polisi mau PHP kan enggak lah. Tapi memang kemarin dari akhir bulan ya, Dan ya, kayaknya kegiatan dari Lantas ini begitu kontinuitas habis persiapan Nataru. Kalau kita bicara kegiatan, kita sudah tergerak 12 bulan. Kita bukan planning 1, 2, 3 hari, kita planning kita 12 bulan. Langsung 1 tahun. Polisi itu bekerjanya, ya tadi itu yang saya sampaikan itu prediktif tadi. Ya polisi sudah memprediksi nih kalian dari Kamtipmas seperti apa. Oh Januari ada apa sih, Februari ada apa, Maret ada apa, April dan seterusnya sampai dengan Desember. Nah, kalau ini kita jadikan sebuah timeline. Timeline ini 12 bulan ini sudah terisi semua. Jadi sudah ada semua kalau kegiatan, makanya secara rutin kita kan bekerja ada rutin. Kemudian ada insidental, kemudian ada yang sifatnya seperti emergency. Contoh misalnya bencana. Ini kan unpredictable force major ya. Artinya kita harus menyiapkan segala sesuatunya. Kita polisi ini kerjanya ada di ranah privat dan ranah publik. Kita ada semua segmen lah ya. Kalau kita bicara semua segmen, kalau Mama tadi menyampaikan ya kita ngomongnya semua segmen. Apa aja jadi urusan kita emang. Tapi kalau misalnya kemarin saya menyampaikan, oh iya kemarin habis Nataru, ya sudah persiapannya udah operasi ketupat sebentar lagi kan. Nah, arti agendanya kita selalu mengikuti. Polisi ini kan shadow of civilization ya. Jadi civilization-nya mau kemana ya kita polisi ngikuti. Sampai mak ini ngerti nggak bahasa ini? Ayo, mama ya, ngerti. Kita ini bayang-bayang peradaban lah gitu ya. Jadi di bahasanya itu kita shadow of civilization ya. Ya polisi yang ideal adalah polisi
sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat gitu. Ya mohon maaf ya Dan ya, soalnya kita penontonnya juga emak-emak mulai dari berbagai kalangan Dan. Iya, bagus itu. Kan kita harus elevate kan, harus di-upgrade lah. Ya sambil apa namanya ngorok sambal bawang juga nggak ada masalah. Tapi kan tahu nih tiba-tiba oh iya di ke Pak Dir ngomongnya begitu ya. Oh iya, oh ternyata begini. Kan lumayan Mbak jadi tambahan insight lah gitu lah ya. Betul. Saya ngikuti gayanya anak muda loh ini. Kan bahasanya gitu kan, insight apa gitu kan. Ya rekor-rekornya begitulah. Biar enggak kampungan gitu loh maksudnya. Ketemu nih, chemistry-nya ketemu, berarti ada next session. Iya, karena kan gini Dan, mohon maaf ya, saya ini kan dari orang Madura ya Dan ya. Biasa kadang itu kalau tretan-tretan saya itu saya juga memberikan edukasi nih bahwa setiap perempuan Madura itu tidak harus memiliki background di balik dapur Dan ya. Betul. Walaupun kita di dapur tetap bisa belajar. Nah, belajarnya itu jangan asal share jempol, curhat-curhat terus ono polisi ngene. Bagus. Nah, ini kalau mama ketemu polisi, lapo iku, waduh Pak polisi, biasanya kan mama yang paling sering melanggar nggak pakai helm, reteng kanan belok kiri, walaupun bapak-bapaknya wis ketularan saiki. Nah, sekarang ada gebrakan nih, karena memang sekarang eranya digital. Kan? Lagi aktif banget di lantas ya sepertinya. Begini, seperti saya sampaikan di depan sebagai prolog tadi ya, bahwa polisi itu adalah bayang-bayang peradaban. Jadi kita nggak bisa ada dalam satu titik di statik, kemudian peradabannya kemana, nggak bisa. Kita harus adaptif, kita harus menyesuaikan. Contoh ini ya, kan tadi Mbak Feni udah nyampaikan di awal, udah ngasih prolog nih, ini segmennya emak-emak. Nah ini terkadang kita juga harus menyesuaikan nih, segmennya seperti apa, kan begitu kan. Jadi ya saya apa lo mau gua adalah intinya begitu. Jadi polisi kan memang harus begitu ya, karena tadi ini menyesuaikan. Contoh misalnya sekarang kenapa harus kita teknologi loh? Teknologi itu wajib hukumnya. Sekarang dari 4.0 heading 5.0 itu kan semuanya by ini kan, by handphone. Nah, by digital kan, Internet of Things, ya segala itu. Bahkan sekarang mak-mak pun mohon maaf tidak usah kemana-mana tapi bisa beli apa-apa kan, bener nggak? Betul. Nah, tiba-tiba check out kelunding gitu kan, remuk kan gitu kan, tagihan ikut suami. Ini kan salah satu hal yang kemudian menjadikan spektrum dan dimensinya sangat luas ya. Sama dengan tugas polisi. Ya spektrum dan dimensi tugas polisi itu saya bilang unlimited, Mbak. Sekarang mau ngomong apa dah? Istilahnya mau ngomong apa sih yang lepas dari tugas polisi? Saya kira dari melek mata sampai nutup mata nggak ada. Sekarang tanya, mulai di rumah ya. Lingkungan bertetangga ada aturannya, ada hukumnya dan lain sebagainya. Keluar dari rumah, lompat pagar ke jalan nggak pakai helm ada aturannya. Mau naik motor ada SIM-nya. Mau kemana lagi transportasi ada aturan lalu lintasnya, ada rambu dan marka. Sekarang mau kemana? Yang tidak ada lingkup istilahnya kaitannya dengan kaidah hukum. Dan hukum itu seperti yang saya sampaikan bahwa tugas polisi itu adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat serta ada di situ penegakan hukum. Nah, hukum ini dibuat juga untuk agar masyarakat tertib, agar masyarakat itu tahu, oh ini haknya. Yang berperkara juga tahu kepastiannya, yang jadi korban juga terlindungi haknya, seperti itu kan. Nah, contohnya seperti itu. Kemudian kita tarik karena tadi nanya lagi teknologi. Sekarang kalau kita nggak teknologi, pertanyaan saya, contoh mudah inilah, contoh mudah. Yang sekarang lagi rame itu kan masalah tilang ya. Iya. Ya, Electronic Traffic Law Enforcement ya, ETLE ya. Kan saya cek ganti dulu, mesti mau nanya ke sana kan. Nah, saya kasih sampel dulu. Kenapa harus ETLE? ETLE ini adalah wujud bagaimana polisi itu menjawab tantangan zaman. Tadi mengatakan, Pak, kenapa sekarang polisi harus ber-IT? Wajib itu sekarang. Kenapa? Karena masyarakatnya juga mobilitasnya sangat tinggi. Mereka juga, mohon maaf ya, sekarang etika publik, konsep interaksi antar manusia ini kan sangat cepat ya, ibarat kata borderless lah. Dan mereka butuh pelayanan cepat. Nah kalau kita, contoh misalnya nih, saya harus menggunakan tilang manual, anggota tilang ya, ada pelanggaran kemudian ditilang. Dikasih berhenti diperiksa, dialog, ya at least 5-10 menit tersita waktunya. Kemudian dia nanti kita harus proses berkas kita kirim ke pengadilan untuk kemudian di detention, datang, bayar, denda dan sebagainya. Waktunya tersisa berapa? Tapi kalau ETLE, nah ada dua sisi. ETLE sebenarnya kalau kita mau memahami teknologi ini, mari kita asumsikan sebagai menjaga, bukan membatasi. Dengan ETLE ini orang akan seharusnya bahagia nih karena dijaga ini, Mbak. Kan kita ETLE itu 24 jam, Mbak. Kalau polisi kan ya mungkin ngadeg 1 jam kesel lungguh.
Ya kan, payah mangan, itu kan Realita ini. realita kan. Mm. Tapi kalau etre kan manteng-menteleng nggak berhenti-berhenti. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya adalah hal yang mau tidak mau, suka tidak suka, masyarakat juga harus bisa beradaptasi juga dengan Betul. teknologi. Yang lainnya, contoh misalnya, orang mau bayar pajak ke Samsat, katakanlah pajak kendaraan bermotor, itu sudah kita siapkan portal-portal layanan online, ada Sinyal. Ya seperti itu, Samsat Internasional itu, Samsat Nasional itu yang online. Nah, itu kan memudahkan. Tidak menutup kemungkinan nanti layanan-layanan kepolisian yang lain juga akan beradaptasi seperti itu. Makanya saya dikatakan, kenapa harus teknologi? Harus, Mbak. Kita semuanya based on teknologi sekarang. Kalau tanpa itu, masyarakat yang terhambat. Tidak bisa sambil kerja, tidak bisa sambil mobilitas, tidak bisa, misalnya contoh nih, misalnya mindahin kendaraan, katakanlah dia pindah dari Jawa Timur, pindahnya tugas ke Jakarta. Ngotong-ngotong berkas kan nggak mungkin. Sekarang sudah ada digital arsip itu bisa kita mobilisasikan dan segala macamnya. Bahkan namanya database yang kita punya, ya database pada back office kita polisi itu nanti kita akan gunakan untuk kepentingan yang lain-lain. Contoh misalnya terintegrasi, sebagai contoh nih ya, saya membuatkan analog yang mudah. Sing iso dipahami mbek mama. Itu cocok sama mama wis lah, neng mall. Wis langsung tak cegati aja mall, pan enggak lepas dari belanja dapur begitu kan. Nah, neng mall sekarang. Masuk parkiran mall ada tulisannya kan, muat 417 kendaraan misalnya gitu. Nah, itu nanti kalau semuanya data itu terintegrasi, itu bisa nyambung kemana-mana saja. Electronic parking queuing atau parkir elektronik, antriannya otomatis. Jadi itu nanti bisa countingnya bisa otomatis. Nah, contoh negara kita tidak menutup kemungkinan suatu saat akan menuju kepada single identity number. Contoh misalnya ini itu nanti punya KTP di mana di dalamnya itu ada nomor rekening, tunjangan sosial, bla 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 bla. Yang satu data itu bisa terkoneksi semuanya. Contoh lewat gerbang tol Waru, terkoneksi nanti Mbak ini itu nopolnya ini, nomor rekeningnya ini, nanti kalau pelanggaran potongnya ini. Nah, awalnya dari mana? Yang saya ceritakan di awal tadi. Termasuk jadi bisa kenapa harus teknologi? Itu jawabannya. Termasuk bisa mengatasi kriminalitas ya? Semuanya. Kriminalitas mau ngomong apa? Face recognition. Kita sudah ada face recognition. Kita ada nanti misalnya kan sudah ada nih retina ya, AIS gitu ya. Nanti face recognition kita bisa face recognition dari SIM. Kita ada SIM itu kan difoto kan. Nah itu database-nya kita simpan. Nanti kecocokan itu ada pada datanya Inavis kita. Kita ada punya pusat data center Polri di mana di situ ada nyimpen sidik jari, nyimpen face recognition, nyimpen dental nanti mungkin, nyimpen rumusan penginderaan mata dan lain sebagainya. Lah itu nanti kaitannya dengan forensik kepolisian. Nah itu bisa dikaitkan kemana saja Mbak. Contoh pencekalan orang di bandara kita pasang, stasiun kita pasang, kemudian dan lain-lain sebagainya, sensor-sensor yang kita pasang berkaitan dengan spesifikasi anatomi datanya orang, entah itu mengenai face recognition dan lain sebagainya, bisa kan? Nah jadi kalau elektronik itu kenapa polisi harus elektronik? Karena tadi spektrum dan dimensi tugasnya polisi seperti itu, Mbak. Betul. Gitu. Kemarin sempat viral juga kalau nggak salah di Lantas juga berhasil mengamankan ini kan kalau nggak salah pick up colongan ya. Yang di Probolinggo. Kan, nah, itulah Mbak. Itu sumbernya seperti itu. Anggota mendeteksi kok ini mencurigakan ya. Kemudian diceklah nopolnya. Ternyata nopol itu terkoneksi dengan database kami, itu di laporan polisi dilaporkan bahwa hilang. Akhirnya ditangkaplah di jalan, kita serahkan kepada Polres Probolinggo. Seperti itu contohnya. Itu masih satu. Iya, nah, hati-hati nih, hati-hati gebrakan di Lantas ini bisa membahayakan. Banyak kita sudah merencanakan banyak hal ke depan untuk satu lagi. Boleh dibocorkan berarti ini? Oh boleh, ini kan bukan rahasia. Nanti ada TAR itu namanya traffic attitude record. Jadi nanti Mbak Faini itu nanti berdasarkan pada SIM-nya nanti terekam. Udah pernah melanggar berapa kali? Udah pernah terlibat kecelakaan atau belum? Kemudian itu nanti akan merekam attitude kita. Bagaimana sih orang ini mengemudi, gimana? Pelanggaran berapa kali, jenis pelanggarannya apa? Itu nanti terrecord. Nah, itu nanti satu orang diberikan poin. Contoh misalnya ya, begitu Mbak Faini SIM, dinyatakan SIM, poinnya 100 dulu. Sepanjang perjalanan sampai dengan 5 tahun nanti tidak melanggar, artinya clear ya. Tapi kalau melanggar kepotong sampai dengan penal, katakanlah 100 habis, next-nya mungkin tidak diizinkan memiliki SIM lagi. Nah, itu namanya traffic accident record, traffic attitude record, seperti itu. Ada lagi yang lainnya. Contoh misalnya, kita mempunyai di samping etle ya, kita ada TAR, kemudian kita ada
pengenalan pada plat nomor, automatic number plate recognition. Itu yang plat nomor itu Mbak, itu bisa mengidentifikasi di situ ada pengenal khusus di mana itu terkoneksi dengan database. Contoh misalnya, suatu saat nanti pintu tol Iya. seperti di beberapa negara maju luar negeri itu tidak perlu ngetap, tapi membaca plat nomor Oh, dengan oke. sensor kamera. Oke. Itu nanti buka potongannya ngetapnya tol itu nanti terkoneksi tadi yang saya ceritakan single identity number. Nah, kalau saya cerita 24 jam nggak selesai. Banyak ya saya Ada memberikan episode sedikit lanjut habis ini ini. tagihannya mesti ke Sip. sana. Jadi kita sampaikan dulu sama apa namanya itu mama yang sambil mungkin nyiapin buat nanti malam apa namanya tarawih pertama mungkin sambil menyimak ini beberapa hal kemajuan yang mungkin juga harus tahu Mbak. Karena mesti kan ada anak-anak kan. Nah, anak-anak sudah saatnya punya SIM atau belum? Kalau punya motor itu bagaimana? Ini kan sebagai sarana edukasi. Seperti itu. Jadi polisi itu menyimpan data ya, filing and recording kita itu baik itu pengemudinya maupun kendaraan bermotornya. Oke, jadi mama juga nggak perlu khawatir karena emak-emak cerdas, anak-anaknya hebat. Oh iya, Masya Allah. harus. Caranya Oke. menjaga begitu. Betul. Nah, caranya gimana? Kalau kita ingin memberikan contoh kepada anak-anak kita untuk bisa tertib lalu lintas, tidak ugal-ugalan, emaknya harus cerdas dan Iya. tertib berlalu lintas. Betul. Dan ini kayaknya masih penyakit bagi emak-emak deh. Iya. Riting kiri, belok kanan, nggak pakai helm. Hei, Iya, Pak iya, Polisi, iya, kayak iya, iya. gitu. Tapi ketika saya melihat sosial medianya dari Ditlantas Polda Jatim ini cukup banyak gebrakan-gebrakan dengan memberikan sosialisasi dan edukasi, termasuk melibatkan ibu-ibu polwan yang Semua. cantik-cantik. Terus Semua kita melibatkan Oke. semuanya. Jadi menurut saya selaku direktur lalu lintas, makin kita melibatkan banyak orang, makin dikeroyok dengan banyak orang, makin dibantu banyak orang. Bagi saya terminologinya itu makin mudah untuk menyampaikan pesan-pesan. Begitu ya, Oh Dan? iya, ini Anti kritik ini berarti. sangat kita harus terbuka. Loh, ini adalah kesempatan emas bagi saya untuk mendistribut apa namanya itu message kepada semuanya. Ini kan Oke. segmennya mama nih. Alhamdulillah. Nanti dari mama kan ke anak-anaknya. Nang, aku mau karo ngrungokke podcast ngene kuwi aja ngene. Kan bahan kan? Ya kan insight kan itu kan. Nah, justru ini kan kita mendeliver message-nya kan makin banyak orang yang mendeliver makin bagus. Betul. Namanya juga sosialisasi. Makanya medsos kita pun juga tidak kaku, Mbak. Saya mengemas medsos itu sekomunikatif mungkin, se-enjoy mungkin, istilahnya seluas mungkin lah. Katakanlah mungkin bisa disimak lah beberapa medsos kami di Ditlantas itu. Kalau mungkin tidak pas arahan saya kepada anggota, ada beberapa konten-konten yang isinya itu anggota. Contoh misalnya ada salah satu anggota saya nih yang terkenal dengan followernya cukup banyak, Mas Budiman ya, lagi sekolah itu bagus. Dia memang dan saya memberikan ruang terbuka kepada anggota untuk berkreasi. Betul. Jadi tidak membatasi, tidak kaku dengan mohon maaf berseragam gini ya. Iya. Tapi saya batasi sepanjang itu ada koridor etika yang tidak dilanggar. Oke. Kalau memang santai, nggak ada masalah, kenapa tidak? Karena masyarakat sekarang kan mau polisinya begitu nih. Betul. Saya katakan, polisi yang ideal itu apa sih? Polisi yang seperti maunya masyarakat. Nah, itu polisi ideal. Makanya let's go. Kita ikuti ramanya, jangan masyarakat maunya dangdut kita berubah ke rock, nggak nyambung kan begitu. Nah, ini kan cara kita mendeliver message sehingga masyarakat tahu, oh ini tuh karepe Pak Polisi, mbok ngono sing ngomong gitu kan. Seperti itu enggak? Nah, ya itulah. Tapi hati-hati loh, Dan, namanya juga manusia selalu serba kurang. Kok mari ngono lek wis memberikan konten, edukasi, sosialisasi yang sesuai dengan keinginan netizen, yang khususnya emak-emak nih, Dan. Saya kurang, iki polisi penggaweane ngene. Oh biasa. Kita memang tidak pernah sempurna karena kita 10, masyarakat udah 15 nih. Iya. Masyarakat 15 kita mendekati 14, mereka sudah 20 itu biasa. Betul. Kita sudah sangat menyadari itu, Mbak Faini. Ya itulah resiko dan dinamika serta menurut saya romantika sih ya lebih ya ke dinas polisi itu apa namanya itu seninya di situ. Artinya tantangannya ada di situ sehingga yang kita hadapi ini bukan benda mati nih. Yang kita hadapi ini manusia dengan berbagai macam polemiknya, dengan berbagai macam dinamikanya yang berakal dan budi serta budaya. Itu kan pasti akan dinamis kan? Nah, justru itu tantangan kita bagaimana meng-create segala sesuatunya masyarakat mau mengerti. Segmennya ada bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak dan lain sebagainya seperti itu. Jadi besok kalau ketemu Pak Iwan disapa, diajak selfie dulu loh ya kan. Ternyata di balik seragamnya beliau ini tidak garang-garang sekali. Orangnya itu humanis. Ya harus begitu. Memang sosoknya polisi itu memang seperti itu, Mbak. Jadi kalau saya di jajaran saya itu di Direktorat Lalu Lintas itu polisi itu dekat dan bersahabat. Artinya kita menjadi kehadiran polisi di tengah-tengah masyarakat itu sebagai sosok yang menakutkan. Ya, tadi itu
istilahnya helpful lah ya, artinya apa yang ininya masyarakat maunya seperti apa ya kita mengikuti, tidak kita berdiri atas kemauan kita sendiri tidak, karena mandat kita adalah mandat dari masyarakat ya. Artinya undang-undang itu kan diciptakan untuk ngatur bagaimana organisasi polisi itu bermanfaat untuk masyarakat kan seperti itu. Terus jangan terus polisine woles, polisine santai, terus kalian tambah ngelunjak kurang ajar manusiawi. Nah, harusnya kalau menurut saya begini nih. Kalau kita mau bicara taat aturan sebenarnya Mbak, kalau kita ini ya, saya kacamata polisi ya. Kalau saya kacamata polisi lebih baik masyarakat tertib malah memudahkan tugas kita daripada masyarakat tidak tertib. Kenapa? Karena kalau tidak tertib nanti resikonya juga kembali ke masyarakat. Paling mudah contoh tilang lah ya. Tapi lebihnya apa? Kecelakaan. Tidak tertib di jalan, lampu merah, melebihi batas kecepatan, tidak hati-hati dan lain sebagainya. Dan kecelakaan yang terjadi itu didahului dengan pelanggaran, Mbak. Pelanggaran itu artinya kan tidak tertib. Nah itu sebenarnya yang rugi yang langgar bukan kami. Kalau kami ini kan memang perangkat negara yang memang diembankan untuk menegakkan hukum salah satunya kan begitu kan. Tapi sebenarnya kalau tipu tidak ditegakkan nggak ada masalah. Alhamdulillah bagi kita malah enak loh. Oke, seperti kuncinya adalah kesadaran diri Yes, masing-masing. itu dia. Betul. Kadang gitu ya, dan namanya juga apa sih wong nggak ngerti. Kita sudah berhati-hati kayak orang lain nggak hati-hati. Nah, itu dia. Bagaimana kita tetap memberikan contoh? Saya baru aja dan tadi kesini dan saya sudah berhati-hati. Ada bocil-bocil yang nggak hati-hati ketemper dan Nah, ngomong bocil berarti kan mak. Sampai maaf ya Bu, maaf ya kalian nggak apa-apa taleang ini ya. Makanya kata emosi ya, apa mas. Nah ini kan tugasnya emak mengedukasi di rumah karena kalau di dalam agama Islam itu madrasah pertama itu kan orang ibu ya. Itulah, makanya dengerin saya, dengerin kita. Dengerin kita ya untuk nanti mengedukasi lah. Artinya kan madrasah terus. Nanti anaknya, mak kok pinter mak, aku mau bareng podcast kan begitu kan bisa ngomong. Nah ini yang saya sampaikan ini adalah beberapa perkembangan teknologi, beberapa update yang kaitannya di jalan, yang dimana anak-anak ini nantinya akan menjadi pelaku lalu lintas, Mbak. Saat nanti usianya sudah menginjak dewasa dan secara hukum cukup untuk memiliki SIM dan cakap untuk mengendarai kendaraan bermotor. Jadi pelaku itu nanti. Iya, akhirnya saya tadi mendapatkan berkahnya buat bisa bercerita ke anak saya nanti dan ini loh mama tadi habis pelan-pelan tapi namanya apes karena anak-anak yang nggak ini tahu bro, kamu nanti lebih hati-hati. Nah itu dia, hati-hati. Pertama adalah hati-hati. Hati-hati itu menjadi fundamen semuanya karena dengan hati-hati itu orang akan menjaga kecepatan, aware terhadap aturan, menjaga diri dan lingkungannya. Bukan hanya dirinya sendiri, tapi dan lingkungannya. Artinya orang-orang yang mohon maaf terlibat kecelakaannya. Kita tidak bicara takdir ya, Mbak. Artinya kalau kita terlibat kecelakaan itu starting point-nya itu nanti ada pelanggaran hukum yang dilanggar oleh si pelaku. Entah itu batas kecepatan, entah itu AB terhadap kewaspadaan, itu kan sudah starting point-nya itu di situ. Nah, kalau lalu lintas itu sudah fully konsentrasi. Nggak ada cerita orang berlalu lintas itu kemudian mohon maaf sambil HP-an, sambil ngobrol, atau sambil bercanda, atau sambil apapun yang tidak konsentrasi itu hitungannya kan detik kalau di jalan. Ada keluarga kita yang menunggu di rumah, itu ya. Ada anak-anak nih yang menanti kita kalau misalkan para emak-emak. Kenapa saya selalu dari tadi nih menyinggung emak-emak? Karena saya sebagai emak-emak itu memang tidak memungkiri rating kanan belok kiri, kadang ada yang nggak pakai helm, tapi sekarang sudah banyak emak-emak yang sudah cerdas dan sadar. Harus karena tadi itu saya katakan yang bertanggung jawab, yang pertama kali mengedukasi anak adalah emak. Oleh sebab itu emaknya harus cerdas. Kalau nggak cerdas bagaimana anaknya? Terus kalau nanti dikritik sama anaknya, lah Bu, wong sampean nggak tahu metu teko ndi lho, dari podcast langsung dari Pak Dirlantas. Betul, iya betul. Nggak perlu teko ketemu. Langsung dari core of the core, jawabannya kan begitu kan. Nah. Oke, dan kalau boleh tahu untuk kesibukan ini kan sudah masuk momen Ramadan dan sudah menjelang Lebaran lah ya. Apa nih kegiatan yang mungkin tadi kan sudah disebutkan kita sudah terplan dalam 1 tahun, tapi ada nggak sih mungkin gebrakan yang lebih berbeda mungkin dan selain soal lalu lintas? Ini mengenai apa dulu nih? Karena kalau tanya seperti itu, ini kita banyak sih maksudnya. Segmennya kan kita banyak nih. Ada yang sifatnya rutin, kemudian ada yang
apa ya, sifatnya insidentil, ada yang sifatnya seperti kalau saya mengatakan kalau seperti operasi ini ya, Operasi. operasi ketupat nanti ya. Ini kan hal yang sifatnya rutin setiap tahun Rutin ada, setiap hanya tahun. bergeser Oke, bulannya. oke. Karena apa namanya, kalender gitu ya, seperti itu. Kalender. Nah, Sebenarnya sama aja ya? ya jadi artinya kalau kita contoh nih yang Heeh. terbaru, kita ini kan mengembalikan fungsi lajur kiri di jalan tol. Mbak Fa ini pengguna jalan tol nggak? Oh, saya takut kalau naik tol. Gini, kalau di tol nanti kan sering ketemu nih bus Heeh. sama truk. Iya 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 Di iya. situ ada bus, ada truk, ada mobil-mobil kecil. Nah, itu kalau lajur di kiri, yang paling kiri, bukan bahu jalan ya, bukan Iya, yang sempit, heeh heeh. tapi lajur jalan paling kiri itu memang digunakan Untuk untuk berhenti? kendaraan besar, Oh, enggak? kendaraan yang lajunya lambat. Heeh, lambat. Nah, lajur kanan untuk mendahului atau kendaraan yang lebih cepat. Nah, Ngebut-ngebut gitu kemarin ya? itu kan semrawut. Mhm Nah, mhm. ini beberapa minggu terakhir ini sudah berjalan 2 minggu lah. Mhm Alhamdulillah sekarang bisa dilihat. Ya, saya bisa katakan hampir semua ya. mhm. Sudah menjadi mereka tertib, sudah berada pada lajur kiri yang bus dan truk itu adalah. Nah, tujuan kita kenapa harus begitu? Ya tadi itu biar tidak ada mixed traffic. Orang nanti kalau truk itu di kanan terus, orang mau mendahului kan nggak bisa nih. Mhm. Akhirnya ngambil kiri. Lah kiri kan bukan untuk mendahului. Kita menganut setir ada di kanan. Mhm Yang pandangannya driver itu ada di kanan mhm. bukan di kiri. Nah, kalau nyelipnya dari kiri kan berbahaya. Mhm. Nah, itu konsep sederhana aja lah. Saya nggak bisa bicara teori bla bla bla. Ini konsep sederhana. Oleh sebab itu kita kembalikan sesuai undang-undang lajur kiri. Nah, ini contoh nih, Mhm. contoh kecil. Nah, kalau yang lainnya, program-program yang lainnya ya banyak. Kita lebaran nanti kita yang tentunya pasti akan mudik nih ya, Mhm. dari luar masuk ke Jawa Timur. Jawa Timur sendiri itu dengan jumlah penduduk yang cukup besar lah ya, Besar, katakanlah heeh. seperti itu. Nanti di apa namanya, di lebaran, momen lebaran itu juga akan ada libur, Mbak. Nah, contoh kemarin nih, libur yang panjang nih, Mhm mhm. itu okupansi tempat-tempat seperti Malang Raya ya, Batu dan lain sebagainya, apa namanya, Mojokerto. Nah, sebagai tempat-tempat wisata itu okupansinya cukup tinggi. Nah, itu kan orang mobilisasi baik dengan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Nah, kita kan harus menyiapkan nih, Mbak. Contoh, misalnya arah ke Batu, Zoo dan apa namanya, Jatim Park dan lain sebagainya, atau Bromo. Atau kan medannya seperti itu. Nah, kita kan harus menyiapkan nih himbauan kepada para pengemudi bus agar busnya disiapkan dulu dan lain sebagainya mengingat medannya seperti itu. Atau mungkin jika hujan, pandangan terbatas dan lain sebagainya. Nah, ini kan program-program yang terus berkesinambungan mengikuti perkembangan. Makanya kalau ditanya programnya apa? Banyak, Pak. Setiap Banyak. saat ada program. Itu baru lalu lintas loh, belum yang lain loh. Jangan, nanti next Nah, session Dan. nah Oke. itu makanya. Banyak Next kalau session. kita mau nanya programnya, banyak Oke, kan mau nanya apa saya aja. sepertinya ini poin yang paling penting dan Hmm, gebrakan adalah tadi menertibkan ya, penggunaan hmm, jalan tol. ya, Nah, ini juga nanti otomatis akan memberikan kenyamanan bagi kita pengendara mobil-mobil pribadi nih hmm, Dan ya. hmm, Sudah diterapkan kan ini? Sudah ya, sudah. diterapkan. Hmm, Berarti nantinya kita kalau mau mudik ya, lebaran akan hmm. lebih enjoy, tidak. Harapan kita finalnya adalah keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas. Mm-mm. Lalu lintas tidak akan artinya tanpa selamat, Mbak. Artinya Betul. selamat ini menjadi yang paling critical poinnya pada orang berlalu lintas. Karena lalu lintas itu tujuannya kan, lalu lintas itu kan orang nadi kehidupan. Lalu lintas itu simbol modernitas dan lalu lintas itu adalah cermin budaya bangsa. Kita pengen melihat seperti apa sih ya, lihat aja lalu lintasnya. Kalau semerawut, serobot-serobot, ya sudah itu aja karakter. Ini menjadi tadi termasuk rating kanan belok kiri. Ini bahaya ini Bapak-bapak ya. ketularan misalnya pindah. Itulah. Itu harus Oke. betul-betul diperhatikan seperti itu. Tadi sempat menyinggung bahwa Ya. teman-teman lantas ini sudah mulai memberikan gebrakan-gebrakan tadi. Cukup bagus nih. Semoga nanti ketika kita menggunakan lalu lintas juga lebih aman. Ya. Dan ini kan masih dalam kondisi cuaca ekstrim. Iya, betul. Otomatis kawan-kawan lantas ini juga harus ekstra ekstrim dalam turut memberikan pengamanan ya. dan edukasi, sosialisasi, Ya. entah itu dari poin kecepatan, tetap harus mengingatkan. Betul. Betul ya? Itu kita semua aspek di dalam dinamika kegiatan sehari-hari kita datakan. Artinya gini, tadi saya katakan presisi itu kan prediktif. Nah, kita harus memprediksi dengan cuaca ekstrim seperti ini yang tadi Mbak Faini sampaikan, cuacanya ekstrim. Di tempat-tempat tertentu mungkin kabut, di tempat-tempat tertentu rawan longsor, di tempat-tempat tertentu jalannya licin, di tempat-tempat tertentu mungkin visibilitas terbatas. Nah, ini kan
menjadikan keberagaman di masing-masing. Contoh nih, saya analogkan dengan mudah. Polisi, rekan-rekan saya Polantas yang ada di sekitaran wilayah hukum Probolinggo dan Pasuruan yang mempunyai rute ke Bromo, dia di setiap hari libur-libur panjang saya menginstruksikan agar mereka hadir dengan kendaraannya, dinyalakan rotatornya agar masyarakat tahu bahwa itu adalah lokasi-lokasi yang orang harus hadir. Contoh nih ya, ini analog mudah. 2, tol misalnya. Saya kembali ke tol lagi. Di tol itu ada potensi-potensi di mana kendaraan itu melaju dengan kecepatan tinggi. Karena memang namanya tol ya, bebas hambatan ya seperti itu ya, jalan berbayar bebas hambatan. Ada penggal-penggal tol yang sangat panjang dengan visibilitas yang clear, kemudian rutenya bagus, itu memacu mengestimulan orang untuk injek gas kencang. Padahal itu ada batas kecepatan. Nah, kita hadirkan polisi dengan kendaraan patroli, pelan-pelan di pinggir jalan memberikan peringatan dengan lampu rotator. Nah, itu contohnya. Makanya segala aspek kita pertimbangkan, Mbak. Tadi semua dinamikanya masyarakat. Tadi cuaca ekstrim, cuaca ekstrim kita juga mengingatkan bahwa masyarakat dalam berkendara harus hati-hati. Kemudian jika hujan tidak berkecepatan tinggi karena mungkin ada aquaplaning dan lain sebagainya. Kemudian jika mungkin melintasi area-area yang berbahaya, tikungan, kelokan, tanjakan tajam atau turunan tajam, kita juga berikan peringatan seperti itu. Bekerja sama dengan yang lainnya memasang rambu. Tempat-tempat wisata yang mungkin memang curam dan lain sebagainya, kita juga mengedukasi. Nah, artinya di setiap segmen kita polisi kita hadirkan. Lalu lintas pun juga sama, di setiap segmen kegiatan masyarakat kita hadir. Apalagi nanti mudik. Kan kita tahu nih, pemerintah merilis 14,6 juta orang akan bepergian. Nah, kita kan harus aware nih, Jawa Timur sebagai salah satu dari destinasi di samping Jawa Tengah, Jawa Barat, biasanya number 1 itu Jawa Barat, nomor 2 Jawa Tengah, Jawa Timur itu rata-rata menempati urutan 4 atau 3 sebagai kota tujuan mudik. Nah, artinya nanti akan ada penambahan nih. Masyarakat, saudara-saudara tetan-tetan kita yang akan pulang ke baik itu ke Toron ke Madura atau ke Surabaya atau dan lain sebagainya. Kita kan menyiapkan, Mbak. Beliau-beliau itu kan saudara-saudara kita itu kan akan lewat jalan nih, bagi yang pakai bus, kendaraan pribadi dan lain sebagainya. Kan kita harus make sure bahwa mereka datang bertemu dengan keluarga selamat. Kalau kita tidak memberikan, menghadirkan petugas untuk menjaga, mengingatkan agar tidak ngebut, menegur, bahkan menghentikan driver yang sekiranya ugal-ugalan, kita hentikan. Yang kita hentikan, kita ingatkan. Tidak boleh seperti ini, bla 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 bla. Nanti dia meneruskan perjalanan. Kita pantau sepanjang perjalanan, karena tol ini kan isinya CCTV semua. Kita ada comment centernya di tempat kita. Terpantau dengan CCTV. Nah, iya. Pasti. Jadi artinya CCTV ini menjaga, bukan mengawasi. Nah, terminologinya coba kita balik. Polisi ini bukan ngawasi nih, jaga. Jadi kalau ketemu kita ya sapalah, ajak ngobrol lah, nggak apa-apa, kita aja manusia juga sama toh. Iya. Ya sebelum ketemu saya kan gitu kan. Nah, sekarang ketemu begini kan. Nah, ya. Artinya komunikatif. Ya kita memang dekat dan bersahabat tagline kita. Gitu Mbak. Benar, berarti next session ini lebih bersahabat lagi dalam memberikan. Iya. Nah, nih pesan nih buat masyarakat Jawa Timur atau yang dari luar Jawa Timur yang mau masuk ke area Jawa Timur, kalau melihat kawan-kawan polisi, kawan-kawan lantas, nggak apa-apa saling tegur sapa, nggak usah takut ya Pak ya. Mau tanya boleh. Silahkan dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun. Jangan takut kalau misalkan dipepet sama polisi, petugas PJR. Mungkin mau mengingatkan, banyak kempes kah, lampunya mati kah, atau ada sesuatu lainnya, pasti bukan tanpa maksud lah petugas. Kalau saya yang nyetir Pak, khawatir kena tilang malah ngebut nantinya Pak. Nah, ini yang bahaya. Harusnya ini yang tidak boleh relate terjadi. Kan Pak? Relate kan Pak? Relate sekali. Relate itu. Memang begitu. Ya. Jangan takut dulu, ditanya dulu, jangan semakin ngebut. Biasanya emak-emak kayak saya ini kalau dipepet, aduh ditilang, ngebut. Ya. Padahal sekarang anggota itu hampir tidak ada yang bawa tilang. Karena tilangnya sudah elektronik. Nah, ya, tapi jangan salah kalau tiba-tiba nanti ada kiriman ke rumah surat 3 sampai 5 kali karena melanggar, ya jangan salahkan ini karena ini yang bekerja alat. No, jangan salah. Kalau nggak bawa surat tilang itu bukan berarti kalian nggak ditilang. Kalau udah terlanjur oleh terekam CCTV, kalau melanggar ya tilang. Nanti kalau misalkan digunakan sistem manual lagi, nanti polisinya direkam, diviralin dengan caption yang enggak. Betul, itu salah satu dari tujuan hadirnya teknologi, Mbak. Tidak ada kontak antar petugas dengan masyarakat sehingga dalam tanda kutip mencegah adanya kolusi, adanya nepotisme, atau ada kesalahpahaman tadi yang Mbak Fai. Ini kan menjawab masyarakat juga. Ini kan saya bilang kebutuhan masyarakat apa sih, kita ikuti nih. Ngono kok saya dihujat. Apa sih maunya? Ayo kita ikuti kan begitu kan? Iya. Oke, dan sebelum ini durasinya 1 jam ya? Panjang sekali, jangan. Nanti ada session selanjutnya. Ada pesan lagi mungkin yang disampaikan untuk khususnya para emak-emak
ras terkuat dan sentralnya yang paling ditakuti oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena kalau emak yang udah ngomong harus diturutin, dan jadi kita harus memberikan edukasi yang baik dulu ke emak-emak nih soal ibu cerdas tertib berlalu lintas. Jadi gini, yang terpenting itu sebenarnya kalau kita sudah ada di belakang kemudi bagi yang nyetir mobil ya, atau berkendara di belakang setang, ya itu kita harus tanggung jawab nih. Kita sudah tanggung jawab. Yang pertama adalah konsentrasi. Yang kedua tertib. Udah, modalnya dua ini aja lah, nggak usah banyak-banyak lah. Mudah diingat kan? Konsentrasi dan tertib berlalu lintas. Nah, tertib ini nanti akan juga berhati-hati ini juga nanti akan waspada dengan yang lainnya. Tadi kan, Bapak tadi kan ada experience tadi barusan ditabrak sama Experience anak-anak. saya sendiri. Nah, itu kan ada ditabrak anak-anak. Artinya mungkin kita dengan lebih waspada kita bisa menghindari nih apabila terjadi dalam tanda kutip force major. Orang mungkin nggak hati-hati, kita bisa mungkin mengurangi kecepatan, menghindar dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah misalnya overspeed dan lain sebagainya, tidak memperhatikan lingkungan, teralihkan konsentrasinya dengan handphone atau apa, itu kan lebih fatal. Nah, itu mudah aja. Resep dua ini mudah lah. Konsentrasi dan tertib di jalan. Selesai. Catat ya. Dua aja lah, yang gampang-gampang aja lah, nggak usah yang susah-susah. Nah, tapi ini core of the core ini. Ini adalah intinya orang berlalu lintas itu ada di situ. Sudah dicatat ya para ibu-ibu. Nah, para ibu-ibu yang budiman, marilah kita cerdas nih, menjadi ibu cerdas yang tertib berlalu lintas. Kalau misalkan kan the power of emak-emak nih, kalau kita lagi nyetir terus sebelahnya ada yang salah, boleh kita ingetin, jangan sambil ini, bahaya. Betul. Ya. Wajib itu, harus diingatkan. Jadi kita peduli. Nanti kalau dicelatu ya celatin balik. Gitu ya. Saya nggak menyarankan itu. Nggak menyarankan, ini yang menyarankan saya, Mama. Intinya kita jangan berhenti untuk memberikan notis, mengingatkan satu sama lain pengguna jalan. Karena bagaimanapun itu pun nanti akan berdampak pada kita sendiri. Kalau kita berhati-hati tanpa mengingatkan, ya itu tadi, kita yang berhati-hati, orang lain nggak hati-hati, kita kena juga. Setidaknya kita saling memberikan edukasi, saling memberikan notifikasi, pengingat. Ayo, ada keluarga di rumah yang betul, kita. betul. Ya, kita banyak faktor lain ya. Saya sedikit menambahkan. Nah, kalau memang kita mau bepergian, kita bisa berhitung, Mbak, manajemen waktu ya. Artinya kita nih, contoh nih ya, misalnya ya udah nanti jam sekian saya mau pergi. Mak itu kan bisa mungkin mau masak dulu. Saya masak jam sekian, nyiapin jam sekian, nanti saya pergi jam sekian. Tujuannya ke sana kira-kira berapa menit ya? Kan mesti paham nih jalannya nih. Contoh misalnya dari Wonokromo, katakanlah mau ke Kenjeran atau mau ke Sidoarjo. Kita ngitung nih, aku lewatnya kono, konek kono ki macet ngene. Nah, ini kan manajemen waktu. Artinya kita bisa prepare nih, betul-betul kita spend time-nya tuh panjang. Oh, sana ini macet nih biasanya. Oh, aku tak persiapannya maju lebih dikit awal. atau lebih awal. Nah, ini kan namanya manajemen waktu. Ini juga sangat penting, Mbak, dalam kita berjalan. Kenapa? Kalau sudah bahasa Inggrisnya itu kemerungsung, ya tahu kemerungsung ya. Gopo. Iya. Gopo. Madura bahasanya gitu ya. Kalau kita Madura enggak ada iki dan enggak ada gopo dan. Apa Madura, Mbak? Apa ya namanya? Tergesa-gesa, berarti ke susu ya mungkin ya. Kalau di Madura ya gitu ya. Tergesa-gesa lah ya. Saya Madura KW soalnya berarti. Iya, bahasa Inggrisnya itu kan kemerungsung kan gitu kan ya, di bahasa Inggris bagian London itu kan kemerungsung. Itu ya ini salah satu faktor yang kemudian mengakibatkan konsentrasi terganggu. Iya. Selak pengen tekan macet, kemerungsung. Durung kena udan. Din. Emosi. Nah, ini kan efek nih. Ini efek domino nih. Kemerungsung ini nanti AB kecelakaan. Realita. Itu seperti itu. Makanya manajemen waktu itu sangat penting sebelum kita ada di balik kemudi. Atau mungkin misalnya emaknya nggak nyetir, ada bapaknya. Diingatkan, Pak, engko arep rono. Ayo dihitung sih wektune. Jam sekian loh, Pak. Ki wis kudu budal. Kan sih? Ibu cerdas lagi. Iya, pilot dan co-pilot kan. Nah, co-pilotnya mengingatkan pilotnya. Nek diayel, ojo Pak, pesene Pak Direktur lalu lintas ini. Nek sampean narepi, nah itu baru kacungi jempol 2 itu. Top itu. Ras terkuat betul itu artinya. Cerdas ya kan. Contoh nih, nah, sepertinya Bu Iwan selalu mengingatkan begitu ya Pak Iwan? Enggak, karena saya nggak pernah kemana-mana. Kita kan hidupnya di kantor, kita nggak pernah kemana-mana. Tapi realitanya itu benar-benar kayak relate. Iya kan suggestion ini kan tadi selalu dibawa tagline-nya ras terkuat, makanya saya harus berhati-hati. Makanya jika tidak menjadi pilot jadi co-pilot ya ingatkan bapaknya, Pak, hati-hati, ora sah kemerungsung.
diatur waktunya. Nek wayahe jam sakmene kudu berangkat harus berangkat. Karena di sana nanti ada bla 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 bla. Setidak-tidaknya bapaknya meskipun kepepet dan terpaksa kan akhirnya manut toh. Nah, itu dia. Itu namanya memaksa Saya yang sampai cerdas. melongo, delok Itu sampean dia. ternyata di balik seragamnya orangnya asik Ya, kalau diajak ngobrol. Iya. Next kita agendakan lagi soal sosial. Oh, dengan senang hati, dengan senang. Nanti kita akan refresh bagaimana kesiapan kita Lebaran, Mbak. Nggak apa-apa, dengan senang hati. Saya justru sangat membuka diri ya kepada media apapun yang apa namanya itu, yang katakanlah viewernya atau followernya banyak. Kenapa? Ini saya distribute of message nih ya. Saya mendeliver message agar semuanya juga bisa seperti saya nih. Iya. Mengingatkan, le, jewer anake kowe nek anu ngene, dia leme, dia wajib begitu. Simi urung itu sih jangan boleh naik motor. Kalau mau ini malam-malam wayahe orang istirahat, suruh istirahat, jangan kemana-mana. Nanti mohon maaf nih ya, malam ya ada yang balapan, visibilitas juga terbatas. Iya, Mau betul. kemana sih malam-malam istirahat nonton TV di rumah atau istirahat kan selesai. Nah, ini namanya tapi apa mak cerdas. Iya, ibu-ibu cerdas anak hebat. Nah, itu Ibu dia. cerdas anak hebat. Itu benar, itu di situ itu kan benar-benar jadi semuanya insight-nya komplit nih ya dengan mendengarkan ya setidak-tidaknya apa yang saya sampaikan ini. Oh, ternyata begitu ya. Oh, kenapa begini? Yang tadinya nggak tahu tilang. Oh, ternyata tilang itu tujuannya ini. Oh, kenapa ada begini, ada begitu. Nah, saya memberikan insight ya, pandangan yang baru sehingga sambil ngerengeng-rengeng masak atau racik-racik bumbu itu, oh iya ternyata. Nah, ini. Bener Dan. Gitu, Besok karena makanya. kantornya tinggal ngelihat Ya, dari itu sini kelihatan kelihatan. tuh. Syukur-syukur besok sering-sering diajak Jawa Pos TV, yuk diajak Ya yuk. nggak apa-apa, kita punya ruang podcast juga di sana Oh masalahnya. gitu. Podcastnya pindahin ke sana juga dengan Bahaya senang nanti hati. Dan. Loh, nggak apa-apa, kita collab di sana. Siap. Broadcastnya dari sana nggak ada masalah, Oke, dengan senang siap. hati. Walaupun nih tadi kan sudah disebutin, dibocorin saya itu sebenarnya nggak jarang kumpul sama keluarga karena resiko ya sebagai polisi yang harus mengayomi banyak, mengutamakan masyarakat ya Anda ya. Tapi beliau kalau bercerita, wih bener-bener paham betul Ya, kondisi. ini kan realita. Realita Saya kan lah, bercerita kan? realita saja. Realita. Saya kan bukan imajinasi, Mbak. Oh, Betul nggak Pak ini? Tentu. Coba sekarang di notice coba. Apa yang kita bicarakan dari awal tadi realitas semua bukan? Betul. Iya kan? Oh, Real kan? Kehidupan sehari-hari kan? betul. Yang terjadi seperti itu kan? Betul. Bahkan pengalaman pribadi seperti itu. Nah, itu dia. Saya nggak jauh-jauh, saya bicara agar mudah ditelaah, dimengerti dan oh iya. Nanti ternyata oh iya. Apalagi ada yang mengatakan diri sendiri, wah itu bagus itu. Oh ternyata iya aku pelaku ini kan bagus itu. Benar. Nah, jangan ini asli dari sumbernya. Jangan meremehkan para laki-laki karena bapak-bapak juga paling garda terdepan nih kalau melindungi para mama. Tapi mama ya aja kurang ajar. Ya tapi harus punya kontribusi, Mbak. Tadi itu saya katakan kalau dengan apa namanya insight-nya full ya mengenai apa saja apa namanya termasuk masalah yang kita bicarakan ini, yang kita obrolin ini, mungkin obrolan-obrolan ringan ini membuka cakrawala yang baru. Ternyata gini, oh iya, anak ya, namanya anak ya Mbak ya. Itu kan generasi penerus nih. Yang apa namanya itu sebagai saksi bahwa kita pernah ada di dunia itu kan anak, katakan seperti itulah. Itu nanti gadang-gadangnya orang tua kan nggak ada anakku terus kemudian jadi wong dalanan kan nggak ada kan? Semua kan pengen anaknya berhasil. Nah, berhasil. Sekarang pertanyaan saya, adakah mobilitas yang tidak menggunakan lalu lintas? Pertanyaan saya. Nggak ada dong. Ada. Itu memiliki resiko. Apapun sekecil apapun, cilik-cilik lecet, gede-gede ini luka berat dan lain sebagainya, itu kan resiko, Pak. Iya. Oleh sebab itu kita menghindari resikonya begitu. Keluar kampung aja kadang beresiko. Itu dia, keluar dari rumah itu kan beresiko. Makanya mama itu sudah ngecek motornya anaknya iki standar apa enggak, sesuai dengan yang dibelikan. Pengen tahu, gampang Mak. Gampang Mak, gampang Bu, bukan enggak enak gampang Mak kayaknya. Gampang Bu, nanti cek aja kalau waktu beliin motor pertama dari dealer, ya itu kondisi idealnya. Jangan boleh diotak-atik sama anaknya. Itu pesan saya. Ojo oleh njaluk duwe lek kayak modif. Ya, kan? Itu dia. Terus Le yo, ibumu cerewet itu bukan karena apa Le, demi keselamatanmu. Iya, semuanya demi keselamatan tadi. Makanya saya katakan sekarang ya mungkin kalau anak-anak mungkin ke sekolah, mungkin yang sudah kuliah atau mungkin dalam rangka hal yang lain kan menggunakan jalan. Ini potensi besar Mbak jadi pelaku atau jadi korban laka lantas. Ini kan sangat tidak produktif ya, sangat tidak related dengan tujuan cita-citanya dia menjadi mungkin manusia yang berhasil bla 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 bla. Nah, tapi kalau sudah jadi korban, ya kalau nggak kalau sampai cacat, kan tambah terhambat kan? Benar artinya sekali. Apa namanya itu membuang-buang kesempatan dan harapan. Masa depan masih hanya panjang. karena lalu lintas yang tidak berhati-hati kemudian dia sampai menderita
luka yang mungkin seumur hidupnya dia ini kan menghalangi produktivitas kan. Benar. Seperti Oke, itu. next kita Yang kita bicara ini kan realitas semua loh Mbak. Realitas semua. Hal-hal yang setiap hari Relate. saya yakin mama ini juga menjalani ya. Asli dan. Nah, itulah Ibu, pelaku. inget ya, ibu cerdas, anak hebat, asli. Apa yang kita bahas dalam podcast kali ini itu semuanya realita. Iya, betul. Jangan meremehkan apa yang kita obrolkan karena itu akan asli menguntungkan dan itu akan membuat berbuah bagi kita sendiri lebih baik, lebih tertib berlalu lintas, lebih safety lagi, lebih aman dan yang pasti lebih nyaman bagi kita saat menggunakan. Tentunya saya berpesan kepada para emak-emak budiman yang sudah cantik-cantik, semakin baik ya Semakin kan, cerdas. semakin Nah, cerdas dengan pengetahuan dari podcast kita, Sehingga nggak ilmu-ilmunya. dibohongi anaknya. Tadi pesennya dari Pak Iya. Dirlantas adalah lek nukokno sepeda motor baru ya itu standarnya. Itu standarnya. Lek dibujui anake pengen ganti ini tak Ya. on supaya Betul. nanti itu tidak adalah spesifikasi teknis sesuai dengan standar nasional Indonesia. lek misalnya nggak bisa dibohongin kalau kalian melihat dari podcast ini karena bocorannya langsung dari yang punya Core of the core. dari sumbernya. Terima kasih Pak Iwan atas Sama-sama, waktunya. Mbak Eni. Semoga next episode kita bisa menghadirkan dengan edukasi lagi. Iya, lalu disiapkan lintas aja ya, kira-kira begini. Mungkin lebih asik kalau itu basic need-nya apa ya? Mak-mak tuh apa sih sekarang yang menjadi trending topik itu ya? Yang menjadi curious-nya mak-mak tuh apa sih sekarang yang kaitannya dengan? Nah, itu lempar ke saya. Nanti kita cari jawaban atas clue-clue itu lebih menurut saya lebih mengena ya. Artinya kita buka komentar. Itu lebih bagus lagi kalau interaktif lebih oke lagi. Oke. Justru itu yang kita tunggu biar beliau-beliau itu mungkin mendengarkan sesuatu yang mungkin belum valid. Nah, validasinya dari saya nanti. Nanti Gitu. kita kolaborasi dengan sosial medianya Dirlantas. Kalau ada komentar tertinggi apa yang perlu dibahas untuk topik, boleh ya Dan ya? Saya sedikit keluar. Kalau saya juga ada ini Mbak di media kita kan ada Regional Traffic Management Center saya terkadang membuka dialog interaktif. Saya narasumbernya. Kadang jam siang sibuk itu saya nongol di kita gunakan salah satu platform gitu ya. Saya banyak yang nanya sambil karena saya yakin dia bukan driver lah ya. Kan nggak mungkin bisa ngetik terus sama kan kecuali kendaraannya otonom kan. Ini pasti co-driver atau mungkin lagi di rumah tanya banyak mengenai dan yang ditanyakan adalah realita. Pak, saya ini di jalan tol, Pak. Kenapa begini? Kenapa begitu? Oke, good. Berarti artinya ini on the spot ya. Ini adalah realita yang dia jalani pada aktivitasnya. Nah, harapan kita mama juga begitu. Mungkin siapin aja bahan pertanyaan kalau mungkin ada 100 atau 150 pertanyaan gitu kan kita sekalian 24 jam, sekalian sahur, sekalian buka puasa kan begitu. Jadi artinya kalau seperti itu kita lebih menurut saya Mbak ya, ini menurut saya secara pribadi saya udah berdinas 26 tahun. Menurut saya realita-realita seperti ini kemudian yang bisa menjadi edukasi bagi yang lain. Saya yakin dan percaya pengalamannya juga nggak akan jauh beda kok Mbak. Mak-mak berkutat dengan kehidupan daily activity-nya, ngelola keluarga, mendidik anak, kemudian melayani suami di rumah dan lain sebagainya, pasti akan menemui hal-hal seperti ini yang mungkin tidak mendapatkan insight yang tepat. Nah, saya menjadi partner dialog nih. Jadi istilahnya jadi teman ngobrol lah seperti itu konsepnya. Langsung dari sumbernya itu tadi. Itu dia. Apa dan core of the core. Bu narasumber saya sampai ketawa lengkap. Ternyata lucu ya kan, nggak garang-garang banget. Oke, saya akhiri. Semoga di next episode kita bisa membahas-bahas lagi, bolehlah tadi catatan dan masukan ya. Semoga bisa nanti next kerjasama dengan Dirlantas untuk memberikan berbagai informasi perihal lalu lintas karena sejatinya ibu cerdas itu tertib berlalu lintas. Ibu cerdas otomatis anak-anak akan hebat terutama dalam menggunakan lalu lintas karena jangan meremehkan. Kita di jalanan itu cukup berbahaya, bertaruh dengan nyawa. Sekecil apapun lecetnya tetap akan membuat luka. Saya Nurul Faini beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.